Halo guys, welcome back to podcast Wistoto Wisuda Juli Himarekta Agrapana ITB 2022. Yeay. Halo, gimana nih guys kabarnya? Kembali lagi nih di episode kedua podcast Wistoto. Oke, kemarin kan kita udah ini ya ngebahas tentang himpunan nih. Kira-kira di episode kali ini, episode kedua, kita bakal bawain apa ya? Mungkin sebelum itu untuk episode kali ini kita ditemani dengan moderator yang berbeda nih. Kenalin lagi, aku Takin dari Agrapana 20 dan rekan aku. Dan aku Ratna, Agrapana 2020 juga. Nah, gimana nih setelah liburan Takin kabarnya? Oh, baik banget ini, mantap pokoknya. Keren. Nah, kayaknya nggak April nih kalau nanya kabar kita doang. Boleh kali ya nanya kakak-kakaknya. Nah, kita berdua ditemani oleh ketiga kakak-kakak nih. Ada Kak Hana, Kak Ravenska, dan Kak Tasya nih. Sebelumnya boleh tahu dong Kak, kabar kakak-kakak bertiga nih setelah perayaan lulus dari sidang nih ya, gimana perasaannya atau kesibukannya sekarang atau gimana gitu. Boleh dari kabar Kak Hana dulu, gimana Kak Hana? Thank you, Ratna. Kabar aku baik. Setelah sidang, perasaannya lega. Ya, itu sih. Oke, baik dan lega ya Kak. Ya, Apalagi udah nggak berurusan dengan laprak-laprak ya Kak. Udah lega banget. betul. Siap. Oke, dari kabar Kak Hana yang baik nih, bagaimana nih kabar Kak Ravenska sendiri nih? Boleh Kak Ravenska. Iya, alhamdulillah aku baik juga. Lega juga sama kayak Hana ya, udah terlewati nih proses TA, seminar, sidang. Tapi agak deg-degan juga nih, karena menurut aku justru perjuangan yang sebenarnya baru dimulai setelah kita lulus, jadi agak deg-degan, cemas juga nih harus mulai atur strategi biar bisa survive ke depannya. Wah, siap-siap. Bener banget. Di samping lega pasti ada rasa cemas ya Kak. Semangat-semangat Kak. Kak Tasya sendiri gimana nih? Boleh Kak Tasya? Halo. Kalau kabar aku sendiri ya sama sih baik. Terus ya sama lega juga, tapi aku juga deg-degan karena lagi nunggu beasiswa fast track nih. Kalau dapat beasiswa ya lanjut S2, kalau enggak ya berarti harus cari kerja juga kayak yang lain. Oke, keren banget ya Kak Tasya mau fast track. Semangat-semangat, semoga kabar baik ya Kak. Amin. Oke, baik. Karena kita udah kenal nih ya ketiga narasumber kita. Kayaknya dari ketiga narasumber kita kayak akademik banget gitu ya. Oke, jadi sesuai dengan tema kita dengan episode kali ini, yaitu akademik di ITB, yaitu not to survive but to achieve. Di ITB cuma belajar doang. Terjun payung di TPB, lepas landas di jurusan. Oke, oke kan sebelumnya kita tahu nih ya, kakak-kakak semua udah menjalani sidang nih Kak. Dan udah ya kurang lebih 4 tahun gitulah ya di ITB gitu Kak, 1 tahun di TPB dan kurang lebih 3 tahun di jurusan. Nah, kita penasaran nih Kak, dari kakak-kakak semua, menurut kakak skill penting apa sih yang dibutuhkan, baik itu dari hard skill ataupun soft skill yang perlu dibutuhkan gitu buat survive atau bertahan di jurusan rekayasa pertanian. Boleh deh mau dengar dulu cerita dari Kak Hana. Kalau dari Kak Hana gimana Kak? Oke. Kalau ngomongin skill apa dulu nih? Kalau misalnya skill buat bertahan, gitu kan, sebatas bertahan, survive, menurut aku nggak ada skill set khusus. Kamu cukup melakukan the bare minimum. Kayak misalnya masuk kelas, dengerin dosen. Ya nggak dengerin juga nggak apa-apa. Kalau menurut kamu penting dengerin nggak apa-apa. Kalau disuruh kerjain jurnal, lapra kerjain gitu. Jadi lakukan yang paling minimum aja. Yang penting niat gitu kan. Itu kalau survive. Tapi kalau misal kamu mau lebih dari sekedar bertahan, yang pertama harus ada tujuan dulu gitu kan, harus ada tujuan dulu nih, kamu mau lebih dari sekedar biasanya itu apa, misal aku mau lulus cum laude atau aku mau IP-nya semester ini segini gitu. Nah, itu ada skill set yang bisa kamu susun untuk strateginya supaya tujuannya tercapai gitu kan. Kalau menurut aku sih ini nanti bisa ditambahin sama Versa sama Tasya, banyak skill-skill yang perlu dipunya sebenarnya kalau kamu mau lebih dari sekedar biasa gitu kan. Kalau yang aku
rasain paling big impact di aku sih, yang pertama, banyak yang bilang time management. Tapi kalau kata aku yang paling dasar dari time management itu adalah kamu punya skill untuk menentukan mana yang prioritas untuk kamu. Banyak orang yang nggak tahu prioritasnya apa gitu loh. Kayak misalnya aku mau bikin ini, mau ikut itu, tapi nggak tahu menentukan prioritasnya gitu. Pas disuruh bikin time management, jadi ya dibikin time managementnya, tapi eh, nggak sinkron dengan energi kamu, nggak sinkron dengan lingkungan kamu gitu. Nah, jadi harus tahu dulu prioritasnya apa. Skill itu penting. Kamu menentukan prioritas itu bagaimana. Caranya gimana menentukan prioritas? Banyak metode gitu kan. Ada yang metode kalau kalian tahu yang 4 jendela itu mana yang penting, tapi harus dilaksanakan, mana yang nggak penting, tapi urgent yang gitu-gitu kan. Nah, itu kalian harus bisa tuh menentukan prioritas. Karena prioritas ini juga berkaitan dengan willpower. Kemarin aku pernah sampaikan juga pas Talk with Cagra tahun 2021, tahun kemarin, willpower itu penting. Jadi kamu harus tahu prioritas kamu dulu supaya willpower kamu itu nggak terbuang sia-sia. Itu satu, kamu skillnya harus tahu prioritasnya apa. Yang kedua, yang lebih ekstrim lagi menurut aku adalah social skill. Social skill. Kamu nggak sekedar kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang kampus. Soft skill itu penting, bentuknya seperti apa, banyak kayak komunikasi, kamu ngerti membaca situasi. Jadi kayak kalau misalnya kamu bergaul di satu tempat, let's say unit atau himpunan, kamu bisa lihat peluang apa yang ada di organisasi itu supaya kamu bisa masuk, cocok ke saya gitu misalnya, terus kamu bisa berkembang di situ. Nah, itu jadi hal yang penting menurut aku, social skill. Tadi yang pertama menentukan prioritas, kemudian social skill, dan yang ketiga adalah rajin baca. Rajin baca ini gunanya adalah banyak sih. Rajin baca itu kamu bisa tahu banyak hal, kamu bisa terbuka pikirannya. Dengan terbukanya pikiran kamu ini, peluang yang datang kamu juga makin besar. Kayak riset gitu ya. Misalnya basicnya kayak misalnya ngerjain jurnal, ngerjain laporan, kamu butuh nulis yang butuh banyak sumber gitu kan. Nah, jadi rajin baca, walaupun gak disuruh nih misalnya, tapi kamu rajin baca, pikiran kamu tuh lebih luas aja. Jadi misalnya untuk buat paper ya udah apa namanya, karena kamu rajin baca, jadi buatnya lebih gampang, lebih smooth gitu karena kamu punya banyak wawasan, kamu punya banyak informasi gitu. Nah, jadi yang tiga ini menurut aku yang paling kasih impact ke aku sih gitu. Kalau mau em, nggak bisa dibilang ketika menguasai tiga ini langsung beyond expectation gitu, enggak ya, tapi kayak ya tiga ini yang paling dasar supaya at least kamu nggak sekedar rata-rata aja gitu. Oke deh, mantap. Dari Kak Hana, mungkin boleh lanjut. Coba deh, kalau dari Kak Tasya gimana, Kak? Kalau menurut aku, kalau di BA sendiri, yang pertama itu jangan gampang nyerah. Karena kayak yang kita tahu ya, di BA itu apalagi di tahun-tahun pertama di jurusan capek banget gitu kan ya, lapraknya banyak, terus itu mungkin kita juga belum kebiasa sama kegiatan-kegiatan himpunan, dan itu tuh kayak karena kita banyak banget kegiatan nih, kita tuh kadang suka jenuh, terus itu misalnya ngerasa capek gitu sama semua kegiatan-kegiatan itu. Nah, tapi sebenarnya matkulnya sendiri di BA, kalau menurut aku nggak terlalu susah dibandingkan di TPB. Mungkin kalian juga ngerasain kali ya, di TPB banyak banget orang-orang yang nilainya jeblok, tapi pas di jurusan nilainya ya meningkat gitu kan ya. Nah, jadi intinya itu kalau di BA, kalau menurut aku asal kita nggak gampang nyerah nih, kita mau berusaha buat ngelakuin yang terbaik ya, insya Allah lah nilainya baik gitu, nilainya bagus juga. Terus yang kedua, kalau menurut aku sama juga nih time management gitu ya. Kita harus pintar manajemen waktu. Dan manajemen waktu ini pasti buat setiap orang tuh pasti beda-beda ya. Mungkin kalau aku sendiri nih yang eh, gampang capek gitu ngerasanya. Jadi aku biasanya manajemen waktunya itu dengan cara nyicil jauh-jauh hari. Misalnya aku buat laporan atau laprak atau ada ujian-ujian nih. Aku biasanya nyicil dari jauh-jauh hari. Jadi pas deket-deket hari hanya tuh aku udah tinggal nyelesain sedikit atau aku bahkan bisa tinggal ngulang belajarnya gitu. Oke, mantap juga nih pemaparan dari Kak Tasya tadi ya. Itu dari Kak Tasya. Mungkin kalau dari Kak Kakak gimana nih, Kak?
Ya, tadi udah banyak banget ya dijabarkan sama Hana, sama Tasya. Menurut aku udah lengkap, tapi aku mau sedikit nambahin juga nih. Jadi tadi kalau dari basicnya time management, terus teamwork skill itu penting banget di BA. Nah, interpersonal skill juga penting. Jadi gimana kita bisa punya bekal untuk interaksi sama teman-teman atau orang lain di luar sana gitu ya. Dalam hal akademik, itu penting kita punya bekal problem solving, skill problem solving, terus manajemen konflik, kita punya empati yang tinggi juga di kehidupan jurusan ini, terus bisa menghargai orang lain. Nah, yang paling esensial yang mau aku garis bawahi adalah problem solving sama manajemen konflik. Di jurusan ini kita perlu adaptif, terus banyak tantangan baru yang dihadapi. Nah, dari tantangan itu kita mungkin menghadapi berbagai kendala atau masalah. Nah, gimana caranya kita bisa tetap stabil ketika masalah yang datang itu banyak, entah itu dari segi tugas-tugas yang bejibun gitu ya, yang banyak gitu, atau dari masalah-masalah yang ada di lingkungan sosial kita. Nah, problem solving ini tetap penting untuk dimiliki oleh kita gitu. Terus untuk manajemen konflik, nggak hanya manajemen konflik dengan lingkungan sekitar, misalnya dari tadi ya kegiatan berkelompok di BA ini kan banyak banget, entah itu praktikum, terus tugas kelompok di luar praktikum juga banyak. Nah, dari situ kan kita punya peluang yang besar nih untuk ada gesekan gitu ya, gesekan dalam tanda petik. Karena kan tiap orang punya background, terus punya pemikiran, punya karakter yang berbeda. Gimana caranya kita bisa manajemen konflik antar sesama gitu. Oke, mantap banget ya tips-tipsnya gimana-gimana ya nih. Tapi aku masih penasaran nih, dari Kak Hana sendiri tadi ada notif nih rajin membaca nih. Nah, berhubung kayak Indonesia tuh literasinya katanya masih kurang nih. Dan kayak aku sendiri kayak baca jurnal dan sebagainya tuh kayak masih tuntutan gitu nggak sih, Kak? Nah, Kakak buat cara gitu buat kayak baca tuh bisa jadi prioritas kita gitu, bisa jadi kebiasaan itu ada tipsnya nggak sih, Kak? Boleh Kak Hana? Oke, tips biar rajin baca gitu ya berarti ya. Tips biar rajin baca, yang aku maksud dari rajin baca tuh sebenarnya apa ya? Dari dalam diri kamu tuh harus ada dulu kayak rasa ingin tahu. Jadi dengan baca tuh banyak bentuknya. Kamu baca buku ya baca artikel baca jurnal baca juga gitu kan. Ya baca apapun lah. Itu dimulai dengan rasa ingin tahu. Ketika kamu punya rasa ingin tahu gitu kan, ya cobalah untuk menanyakan segala sesuatu, tapi nggak jadi overthinking juga sih. Ya itu kadang ada negatifnya, kadang jadi kayak overthinking, ini kenapa bisa gini ya, kenapa gini bisa gini ya gitu. Eh, apa ya itu namanya growth mindset gitu. Jadi kamu kayak nggak terima apa adanya aja gitu yang ada di sekeliling kamu, tapi kamu tanyakan, ini kenapa bisa gini ya, ini kenapa bisa gini ya gitu. Jangan biasakan jadi orang yang kayak statis, terima aja apa yang ada di sekitar kamu. Oke, oke, orang bilang gini, oke, terima gitu kan. Tapi coba tanya, kenapa ya? Oh, bener nggak ya kayak gitu? Nah, kalau kamu udah punya kayak gitu, biasanya kan ada rasa ingin tahu. Jadi kamu cari cari jawaban gitu kan, cari jawaban itu biasanya didapat dengan membaca. Sebenarnya kenapa aku bilang baca itu penting di BA juga karena let's say misalnya tadi ya jurnal laprak itu biasalah untuk penyusunannya butuh baca jurnal. Tapi kalau misal kayak aku bilang tadi ini balik lagi misalnya ke tujuan kamu di akhir aku pengen lulus dari BA tapi menang lomba gitu kan. Lomba tuh banyak misalnya paper lomba LKTIN gitu kan. Nah untuk menulis paper ini ada namanya paper skill. Paper skill ini yaitu kamu harus pintar riset gitu kan, pintar riset, pintar cari keyword gitu kan. Ini untuk menulis ini apa aja yang kira-kira yang penting. Itu didapatnya dari kamu rajin baca gitu. Kalau kamu rajin baca, semua paper kamu itu kamu bisa susun dengan satu kesatuan. Jadi bacanya eh, apa namanya bersatu gitu kan. Jadi nyambung dari satu kalimat ke kalimat lain. Ya basicnya untuk itu sih. Jadi ya gimana caranya supaya bisa rajin baca? Kalau kata aku itu coba tanyakan hal-hal kecil yang ada di sekitar kamu. Kalau kamu udah penasaran, pasti kamu ujung-ujungnya baca. Gak ada tuntutan harus baca buku segini 1 bulan segini gitu kan. Kalau ke aku sendiri sih aku oke kayak gitu ya. Seenggaknya 1 bulan ini ada 1 buku deh yang dibaca. Tapi kalau misalnya kamu gak suka ya jangan dipaksain gitu. Baca lain baca sih, tapi seenggaknya apa namanya ya kamu ada baca artikel, kamu ada asupan informasi, cara menyusun kata-kata kayak gitu kan. Jadi gitu sih.
Mantep banget. Dimulai dari kepo ya Kak. Jadi rasa penasaran dan ingin tahu gitu. Tapi keponya harus bermanfaat juga ya Kak. Jangan kepo tentang urusan orang lain gitu. Siap-siap, mantap Kak. Makasih Kak tentang ceritanya. Mungkin dari Kak Tasya nih, tadi ada notice tentang jangan menyerah nih. Atau atau gampang jenuh gitu ya. Nah, dari Kak Tasya sendiri gimana sih cara manajemen, misalkan kita lagi down banget terus dihadapkan dengan laprak atau TA yang lagi banyak, tapi posisi kita lagi jenuh nih. Mungkin Kak Tasya sendiri sudah melewati itu, ada tips and trick yang bisa dikasih ke kita semua nih. Boleh Kak Tasya. Kalau lagi jenuh ya, aku udah ngerasain itu ya, udah sering kali ya. Dan yang pertama banget nih, yang paling bisa kita lakuin nih, istirahat yang pertama. Karena kalau kita udah jenuh tuh berarti kita udah capek sama apa yang kita kerjain gitu. Dan kalau kita udah capek tuh ya pasti kan kita butuh istirahat. Tapi istirahat di sini mungkin ya udah sekedar ngelupain sebentar gitu kan kalau istirahat doang. Nah, yang kedua itu kita bisa refreshing kali ya. Mungkin kalian punya unit atau punya ya ada teman-teman SMA, teman-teman lama gitu, kalian bisa ketemu buat eh, ngelupain dulu lah apa yang kita kerjain, kerjaan-kerjaan kita. Dan eh, refreshing tuh penting loh, dan itu gak apa-apa gitu kalau misalnya kita refreshing sebentar asal jangan keterusan. Bahkan misal kalian mau shopping kayak gitu, pokoknya ya nyenangin diri aja gitu pokoknya biar kalian ada semangat lagi gitu. Oh, sama kalian harus ingat motivasi kalian di awal sih. Karena misalnya kalian ada masalah nih, eh, aku juga ngalamin pas selama aku kuliah, aku misalnya ada masalah keluarga atau masalah keuangan atau masalah apapun gitu ya. Tapi aku ada motivasi gitu di awal, aku pengen dapat beasiswa nih kuliahnya gitu. Dan karena aku ada motivasi itu tuh, jadi aku keinget, oh aku kalau misalnya aku jenuh terus itu aku nggak mau ngerjain ini itu, ya aku nggak akan bisa mencapai itu gitu. Aku mungkin nyerahnya sekarang dan itu bakal berdampak di akhir gitu kan. Aku bakal nilainya jeblok, terus itu aku mungkin nggak bakal bisa dapat beasiswa lagi ke depannya kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian lagi jenuh nih, ingat kalian apa sih tujuan kalian di awal, apa sih yang memotivasi kalian buat tetap semangat gitu. Jadi kalian harus punya motivasi sih. Oke, mantap Kak Tasya. Dan terakhir nih, ada kakak sendiri tadi bahas tentang skill manajemen konflik nih. Mungkin dari kakak sendiri ada tips and trick itu biar kita menghadapi konflik tersebut dan bisa manajemennya dengan baik gitu sih. Oke, kalau dari aku pengalaman selama 3 tahun di jurusan ya, jadi skill manajemen konflik ini terlatih dengan sendirinya gitu. Biasanya makin tingkatnya makin atas, konfliknya makin kompleks yang aku alami ya, berdasarkan yang aku alami. Mungkin di awal semester 3-4 sama teman-teman gitu, kehidupan jurusan sama teman-teman tuh seputar konfliknya ya, seputar karena kita masih perlu adaptasi sama laprak-laprak yang banyak gitu ya, tugas-tugas yang banyak, jadi seputar itu aja, nggak begitu kelihatan lah konflik yang sifatnya dari sosial gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, muncul misalnya gesekan-gesekan, makin ketahuan nih, oh ternyata si X ini karakternya seperti ini gitu ya, agak sulit misalnya diajak kerjasama misalnya gitu, atau agak tertutup, atau bahkan kitanya sendiri nih yang tertutup gitu sama orang lain dan lain sebagainya. Gimana cara ngatasin konfliknya? Kalau aku sendiri biasanya kan aku agak introvert gitu, nggak bisa seterbuka orang-orang. Nah, aku coba refleksi dulu nih, kira-kira konflik ini awalnya atau asalnya atau alasannya kenapa bisa terjadi gitu. Terus nanti bisa aku uraikan lagi akar masalahnya kenapa. Nah, dari situ misalnya ternyata emang ini perlu dibicarakan gitu ya. Ya jangan diem. Kita jangan mendem sendiri, tapi kita coba komunikasiin sama teman-teman sekitar kita, baik itu yang kita percaya atau sama orangnya langsung gitu, yang kita ngerasa kayaknya ada sedikit gesekan nih sama dia gitu. Kita coba komunikasikan, karena yang sering kali terjadi adalah ini berdasarkan pengalaman aku atau teman-teman gitu ya, sharing dari teman-teman, ketika kita ngejalanin tugas kelompok terus ada gesekan atau ada konflik gitu, kita ya cuman ngobrol yang kurang solutif sama teman-teman yang nggak berkaitan dengan
yang kita kena konflik itu gitu. Jadi coba komunikasiin pelan-pelan. Kalau misalnya kita nggak bisa langsung straight gitu kita obrolin ke dia, kita coba minta teman kita yang lain yang kiranya dekat sama dia untuk ngatasin konflik itu kelompok. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Mantap banget nih Kak, jadi insight baru buat aku sendiri nih. Oke, setelah bahas tentang skill-skill yang diperlukan nih, kira-kira apa lagi nih yang bakal kita bahas? Oke, kan tadi kita udah bahas banyak ya tentang skill-skill maupun yang berbau akademik gitu. Nah, sekarang kita jadi penasaran nih Kak. Kita sekarang akan membahas tentang prestasi gitu ya Kak. Kan mungkin Kakak kurang lebih udah berkuliah gitu di ITB selama kurang lebih 4 tahun gitu Kak. Boleh dong sharing gitu ke kita. Kakak kayak pernah mengukir prestasi apa gitu, kayak misalkan pernah ikut lomba LKTI atau lomba apapun, atau mungkin juga Kakak kenapa bisa dapat fast track, atau mungkin juga Kakak dapat pendanaan MBKM atau PKM, atau yang lainnya gitu, Kak. Boleh deh, Kak Tasya dulu, gimana nih, Kak? Kalau dari Kak Tasya pernah apa aja gitu, Kak? Kalau prestasi sendiri mungkin ya nilai lumayan bagus. Duh, narsis banget ya, maaf ya. Nggak apa-apa, Kakak Terus kan bisa itu dibanggakan, Kak, itu. ya dari akademik nilainya lumayan lah ya. Terus itu fast track. Tapi fast track ini sebenarnya bisa kok semua orang bisa dapat gitu kan. Karena untuk daftarnya juga nggak terlalu tinggi lah ya IPK-nya gitu. Eh, dan ya semoga aja sih kalau fast track ini aku belum dapat beasiswanya. Jadi kalau dapat beasiswanya semoga lanjut. Kalau enggak ya enggak kayaknya deh. Eh, Tadi kan Kak Tasya bilang ikut fast track dengan beasiswa gitu, Kak. Itu kalau boleh tahu gimana sih Cak, dapetin fast track dan beasiswanya itu, cara ngedapetinnya gimana gitu, Kak? Sebenarnya kalau buat daftar fast track-nya sendiri, ya kita cukup memenuhi syarat-syaratnya aja sih, dan IPK-nya pun syarat IPK-nya pun nggak terlalu besar gitu ya kalau buat fast track. Eh, Terus yang paling penting itu ya tadi time manajemennya, karena pas di saat orang-orang lain cuman fokus S1, kita dari semester 7 dan 8 ini kita udah fokus sama S2 juga gitu. Kita double kan S1 sama S2. Jadi buat yang mau ikut program fast track nih ya, eh, asalkan kalian bisa bagi-bagi waktu antara kesibukan S1, terus itu nanti ada eh, TA1, TA2 di semester 8-nya. Nah, kalian pasti bisa kok ikut fast track, dan untuk beasiswanya sendiri sebenarnya emang ada kuotanya, tapi ya semoga aja kalau misalnya emang kita memenuhi syaratnya dan bisa masuk kuotanya, ya insya Allah sih dapat kalau fast track. Oke. Oke, makasih Kak Tasya. Mungkin buat teman-teman yang tertarik buat ikutan fast track dan ikutan beasiswanya nih, boleh banget gitu ya, dipersiapin dari sekarang kalau bisa gitu ya. Oke deh, makasih Kak Tasya. Mungkin boleh nih lanjut sharingnya ke Kak Penska, gimana Kak? Kalau dari Kakak sendiri gitu. Iya, aku juga sebenarnya nggak sebanyak teman-teman yang lain gitu ya prestasinya gitu. Kalau dari akademik ya alhamdulillah nilainya aman gitu. Terus apa namanya? Kalau dari segi lomba-lomba, aku alhamdulillah dapat kesempatan di tahun 2020 diajak nih sama Kating BA 16 untuk ikut PKM yang pertama itu bidang artikel ilmiah. Nah, untuk bidang artikel ilmiah ini waktu itu kayak kita submit artikel ilmiah berdasarkan penelitian yang udah kita lakukan. Nah, karena berhubung waktu itu aku ikut ke cutting gitu ya, 2 orang cutting, Kamiel sama Kania. Waktu itu Kamiel sama Kania ini ingin mengajukan artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian kecil Vispertum yang udah mereka lakukan. Jadi waktu itu aku kebagian tugas untuk review lagi laporannya, terus aku editing lagi, dan kita submit ke PKM-nya gitu, panitia PKM-nya. Nah, beberapa bulan kemudian, alhamdulillah ada pengumuman kita dapat dana insentif dari artikel ilmiah itu. Nah, kalau yang PKM satu lagi, ini aku ikut sama teman-teman seangkatan bidang kewirausahaan.
Nah, cuman kalau yang PKM kewirausahaan ini kita qadarullah nggak sampai PIMNAS ya. Jadi waktu itu kita coba submit proposal kewirausahaan, terus ternyata alhamdulillah dapat pendanaan dari proposal itu, tapi ketika kita udah presentasi nggak lanjut, ternyata nggak ke PIMNAS. Itu aja sih paling prestasinya, sedikit aja. Oke, mantap banget ya tadi ya. Ya walaupun belum mencapai misalkan podium tertinggi, tapi setidaknya ada niatan untuk mencoba gitu ya, Kak. Oke, mungkin tadi juga Kak Venska juga menyinggung tentang apa tadi ikut lomba PKM artikel ilmiah itu bukan bekas sih, kayak dari laporan praktikum vispertum. Bisa jadi kayak kan kebanyakan dari kita kan mikir ya udah laporan praktikum kayak dikasih dinilai ya udah ntar juga nggak kepake lagi. Ternyata bisa banget nih buat teman-teman kayak bisa dikembangkan lagi inovasinya buat ikut lomba atau PKM gitu. Oke, terima kasih Kak Venska. Boleh nih yang mungkin Kak Hana nih, gimana Kak? Boleh ceritain nggak Kak? Sama sih, biasa aja sebenarnya. Kemarin yang ini aja kali ya, yang dia kayak milestone gitu, yang lumayan mengubah. Kemarin 2020 ya, pas corona deh. Kan kayak agak gabut gitu kan. Enggak gabut sih, walaupun online, tapi kemarin semester 45 tuh kayak chaos deh pokoknya. Tapi nggak tahu, karena semua orang kayak hyping gitu kan, ikut ini, ikut itu. Kemarin aku sama teman-teman dari BE ikut lomba-lomba LKTIN. Kemarin ada dari Unpad, Unpad bukan Undip, itu LKTIN, terus kita dapat juara 2, itu tentang pemanfaatan polifenol dari chitin gitu untuk melapisi buah supaya nggak cepat busuk gitu-gitulah. Terus dari ITS juga kita kemarin ikut, timnya sama anak BE, kita dengan tim yang sama, kita ngajuin yang materinya itu nggak jauh beda, sama-sama tentang pengawetan buah kayak gitu. Di ITS ini juga dapat, tapi kemarin cuma harapan 1 doang gitu kalau nggak salah. Terus ya Mapres BA, terus pernah ikut dapat fully funded beasiswa buat exchange ke Malaysia kemarin gitu. Terus dia itu aja sih yang dia kayak milestone. Mantap, oke. Lumayan banyak ya, Kak, itu bukan cukup aja sepertinya ya. Tadi kan Kakak sempat nyinggung tentang Mapres BA gitu ya, Kak. Kalau boleh tahu nih ya, Kak, itu kayak bisa kan Kak kayak ngasih tips and trick atau gimana sih, kayak mungkin teman-teman yang lain yang di luar sana kayak berambisi untuk menjadi Mapres BA itu, kalau dari Kak Hana sendiri kayak tips and trick mungkin kayak kalau bisa jadi Mapres BA itu gimana sih Kak? Gitu. Untuk jadi Mapres BA sebenarnya basic, semua jurusan juga syarat untuk jadi Mapresnya itu adalah IPK kamu minimal, nggak tahu sih, aku nggak tahu syarat ada minimal berapanya, tapi kayak nggak hanya dilihat dari IPK aja yang aku dengar ya, itu biasanya Mapres diurusin sama dunia kerja gitu. Kayaknya sistemnya dipilih beberapa, terus dilihat prestasi dengan akademik gitu. Aku juga kurang mengerti, tapi kayak IP kamu bagus, tapi nggak boleh itu aja gitu. Kamu harus ikut juga kegiatan-kegiatan non akademik dan kegiatan akademik. Non akademik juga maksudnya kayak yang kegiatan gimana ya, berguna gitulah. Enggak juga sih, kayaknya sport juga, kalau bisa kamu menang voli misalnya, kayaknya dihitung juga sih, tapi aku kurang tahu. Pokoknya harus balance antara akademik dan non akademik kamu. Nah, dinilai dari situ, nanti itu didiskusin sama prodi buat diajuin gitu ya, diajuin jadi perwakilan Mapres BA misalnya untuk program studi kita. Terus nanti diadu lagi, kata-katanya adu banget gitu, diadu lagi tingkat fakultas. Terus nanti kalau udah tingkat fakultas itu maksudnya berarti kita SITH ya. SITH tuh digabung SITHR sama SITHS. Kalau aku kemarin jadi ada 7, ya 7, 6, ada 6 yang bareng-bareng gitu diadu. Kok adu sih, apa ya, thesaurus ya untuk adu.
Pokoknya diadu enam Seleksi. itu. Nah iya itu. Jadi kita berenam, kemudian untuk itu diambil yang eh, juara satunya gitu untuk diadu ke di em, tingkat ITB gitu, di tingkat ITB. Hmm. Kemarin yang dari fakultas kita itu kan dari BE ya. Aku memang salut banget sama Angel karena dia aja udah punya 3 atau 4 startup gitu kan, sedangkan aku apalah gitu. Makanya aku bilang tadi di awal eh, nggak nggak seberapa sebenarnya gitu kan. Ketika kamu lihat lagi nih teman-teman yang lain, pas aku melihat teman yang berenam kemarin kayak oke, gitu kan, agak minder dan insecure gitu melihat prestasi mereka karena udah se-expand itu gitu. Mereka care sama lingkungan, buat organisasi sendiri, buat usaha sendiri kayak gitu kan. Sedangkan aku dan biasa aja gitu. Tapi kalau kata aku ya, gimana sih caranya supaya ada prestasi seenggaknya gitu lah. Ya sebenarnya pas jadi Mapres BA memorable sih, tapi ya nggak semuanya kan. Saya pas dari 50 mahasiswa rekayasa pertanian satu doang disuruh jadi yang diambil jadi Mapres gitu kan. Kalau kamu nggak Mapres juga nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa gitu. Tapi gimana caranya supaya ada motivasi kamu berprestasi itu, kalau kata aku mulai dari yang kecil dulu gitu ya, mulai dari yang kecil dulu. Jadi kemarin pas TPB aku inget banget hmm, pelajaran rekayasa desain yang digabung sama anak FTMD tuh. Kita disuruh desain pesawat ya, kalau nggak salah. Dan saya mungkin ingat disuruh desain pesawat. Terus ini tuh dilombain di semua kelas. Jadi itu kelasnya gede kan karena disatuin FTKR sama FTMD. Nah jadi kamu eh, apa ya? Ada perasaan ingin achieve dulu nih. Yang pertama, kemarin itu katanya pesawatnya bakal dilombain ya dulu dilombain di setingkat FTMD sama SITHR. Terus aku mikir kayak keren juga nih kalau misalnya bisa menang. Tapi kan effortnya nggak segede itu karena cuma tingkat kelas doang gitu kan. Eh, Keren juga nih kalau menang gitu. Nah kamu kasih effort dulu, effort di situ kan nggak susah ya. Effortnya apa? Datang ke kerja kelompok, cari desain yang bagus, yang kayak gitu-gitu, boom gitu kan. Jadi produk yang kamu udah bangga, udah menang nggak menangnya belakangan. Nah kemarin tuh itu dilombain terus menang. Tuh kita menang dapat juara 2 kayaknya nggak salah. Thanks to teman-teman FTMD aku sebenarnya kayak bingung gitu kan ini gimana cara desainnya. Tapi at least aku give my best. Aku datang kerja kelompok sampai malam gitu kan, terus cari-cari desainnya. Pokoknya apa yang aku bisa bantu aku bisa bantu. Nah ketika dapat uh, menang di apa namanya pertandingan yang kecil itu, aku merasa kayak kayaknya apa ya, kayak ada perasaan kok pengen dapat lagi gitu. Nah kalau kata aku sih mulai dari yang kecil kayak gitu dulu. Apa yang menurut kamu misalnya mudah, pencil Fispertum di ini nggak sih kayak diambil juara 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu mulai dari situ dulu kamu give your best lah gitu kan. Dikasih kasih yang terbaik yang kamu bisa. Kalau hasilnya udah kamu bangga dengan itu, terus apalagi di reward dengan juara, nah itu kamu kayak, wih pengen dapat lagi, dapat lebih lagi, dapat lebih lagi kayak gitu. Kalau kata aku sih mulai dari yang kecil-kecil kayak gitu. Kalau kamu udah apa namanya mereward diri kamu dengan bonus didapat dapat juara itu, kamu akan pengen dapat yang lebih lagi. Jadi kamu berusaha lebih keras lagi kayak gitu sih. Jadi aku juga step dari awal-awal banget, nggak yang kayak dari awal aku masuk BA aku mau jadi mapres gitu. Enggak sih, aku nggak kepikiran sama sekali, tapi dimulai dari yang kecil-kecil itu kok. Kayaknya keren sih dapat gitu, mulai dari yang kecil dulu. Gitu sih kalau. Oke, mantap. Makasih banyak nih ya Kak Hana atas sharing pengalaman dan mungkin itu tadi saran dan tips and trik gitu kali ya. Mungkin yang aku dapat kayak mungkin dari Kak Hana tadi kayak ya bener sih kayak lakuin dari hal-hal yang kecil dulu kayak ya step by step lah dari yang mulai kecil-kecil, ntar lama-lama juga pastilah kalau kita ada usaha dan doa juga ya tentunya mungkin bisa menghasilkan yang lebih baik lagi gitu. Sama tadi mungkin udah diceritain juga sama Kak Hana gimana sih kayak misalkan jadi mapres BA gitu ya caranya, kayak misalkan tadi seleksi di jurusan dulu gimana, nanti ntar juga diseleksi di fakultas, lalu nanti diajukan ke pusatnya di ITB gitu. Oke deh, makasih Kak Hana. Mungkin boleh dilanjut nih. Wah, mantap banget nih setelah dengar-dengar prestasi dari ketiga kakaknya. Jadi terbukti nggak sih skill-skill yang tadi di awal dipaparin tuh terbukti kepada ketiga kakaknya nih bahwa ketiga kakak ini dapat berprestasi dengan menerapkan skill-skill tadi nih. Jadi nggak cuma omong-omong skill yang harus kita punya gitu ya.
tapi juga terbukti ke kehidupan nyata ternyata. Nah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Mungkin ada pesan-pesan Kak buat kita nih adik-adik kakak dan adik-adik yang baru masuk nih di BA sendiri. Pesan-pesan nih buat mereka atau buat kita nih bisa berprestasi gitu seperti kakak-kakak bertiga nih. Boleh dari kakak-kakak sendiri. Ini ngasih saran sedikit aja ya sama tips berdasarkan bukan berarti aku udah gimana gitu pencapaiannya, tapi aku ambil juga dari sharing teman-teman. Nah, supaya bisa berprestasi secara akademik atau non akademik, pertama dari akademik dulu, kitanya harus serius ya. Tadi kata Hana sama Tasya, kitanya harus punya motivasi dan mempertahankan motivasi itu sampai akhir. Kalau misalnya ya kita lagi kuliah, kita kerjakan semaksimal yang kita bisa. Kalau jatuh, bangkit lagi. Kalau misalnya ngerasa kesulitan, coba komunikasikan sama teman-teman yang kita anggap, oh dia lebih menguasai nih, coba sharing gitu. Terus kalau misalnya dari segi non-akademik, misalnya lomba-lomba, aku agak menyesal juga gitu ya, kemarin kurang, apa ya, istilahnya kayak gencar gitu untuk nyari-nyari info, dan kurang motivasi untuk ikut lomba-lomba itu, karena meskipun misalnya pada akhirnya kita nggak menang, tapi aku ngerasain sih kayak dari kemarin ikut PKM yang nggak menang itu, yang kewirausahaan, tapi setidaknya kan ada proses kayak pelatihan gitu ya sama coachnya. Nah dari situ kita at least dapat ilmu, oh harusnya ternyata kayak gini nih gitu. Jadi jangan sia-siakan kalau ada peluang dari luar atau bahkan dari prodi, kan sekarang udah difasilitasi gitu ya untuk ikut project ini, untuk ikut lomba ini. Jadi itu sih yang dimanfaatkan. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk mengiringi prosesnya sama doa, yang sering kita luput gitu ya. Aku sendiri gitu, aku pribadi suka lupa usaha terus gitu, tapi lupa untuk doanya gitu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Gitu aja sih paling dari aku, saran sama tipsnya. Ya, mantap banget, Kak. Jadi kita harus bersungguh-sungguh ya, fokus dan kerjakan yang terbaik menurut kita, dan jangan lupa juga doa. Dan semoga adik-adik di bawah kakak juga tidak merasakan penyesalan seperti kakak gitu ya. Jadi dikasih tahu nih gimana nih biar tidak ada penyesalan gitu. Oke, mungkin yang kedua dari Kak Tasya nih. Ada pesan apa nih, Kak, buat kita-kita? Oke, aku juga sedikit aja ya pesannya. Kalau dari aku sendiri, yang terpenting itu, work-life balance. Jadi kalian ini harus, walaupun kalian punya banyak tuntutan nih, punya banyak tanggung jawab, punya banyak kerjaan, kalian memang harus, ngelakuin itu semaksimal mungkin, semampu kalian gitu. Tapi kalian jangan lupa kalau kalian itu punya kepentingan-kepentingan lain, dan jangan sampai karena kalian kerjaan ini banyak gitu ya, jadi ya kalian bakal ngorbanin hal-hal lain, mungkin misalnya keluarga kalian jadi nggak punya waktu, atau kalian, nggak bisa, main-main lagi sama teman-teman. Jadi intinya kalian tuh harus balance lah antara kehidupan akademik, non-akademik, terus itu, keluarga dan kepentingan-kepentingan lainnya. Jangan sampai, apa yang kalian capai, tapi, bakal jadi apa ya, pengorbanan kalian itu sia-sia gitu. Mungkin bagi orang lain itu nggak membanggakan gitu, itu cuman buat kalian doang gitu. Oke, gitu aja. Makasih. Oke, makasih banyak, Kak. Kayak langsung nancep gitu ya di hati lah gitu. Harus benar-benar balance ya antara akademik, non-akademik, keluarga, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Oke, mungkin yang terakhir nih dari Kak Hana. Gimana Kak Hana, ada pesan apa buat kita semua nih? Kalau aku pesannya dari semua gitu kan, menurut aku yang paling penting itu usahain punya target lah, usahain punya target. Karena kamu jalan tuh harus ada tujuannya kan. Jadi nanti kalau kamu udah ada target, ya lebih gampang aja untuk membreakdown step-step apa yang kamu mau tempuh, at least di BA ini gitu kan, supaya kamu targetnya bisa dapat. Tapi ini sebenarnya kayak, si kakak mah target, aku target aja nggak punya gitu kan. Nah itu sebenarnya no problem. Sebenarnya ada dua jalan gitu kan. Yang tadi yang pertama kamu udah punya target gitu kan. Ini usahain target kamu tapi harus smart ya. Smart yang singkatan itu kan diajarin kan kemarin pas dijaga, smart, significant, measurable, terus achievable, relevant, sama time gitu kan. Nah ini
ini bukan sekedar tugas aja sih kemarin kalian dikasih tahu, itu target berupa SMART tuh benar-benar apa ya, supaya kalian terukur aja gitu dan bisa dapat targetnya. Kalian bisa breakdown satu-satu apa yang mau kalian lakukan supaya targetnya itu bisa dapat gitu. Tapi yang kedua itu kalau misalnya masih bingung mau ngapain gitu kan, Kak aku belum punya target, boro-boro bikin target, Mak. Ini aku mau ngapain aja nggak tahu. Ini kasusnya biasanya salah jurusan atau kayak merasa di tempat yang salah kayak gitu kan, atau misalnya nggak cocok sama lingkungannya. Nah, macam-macam lah. Ini nggak masalah juga sebenarnya kalau kamu bingung mau ngapain. Ini biasanya untuk solusinya dari aku, cobain aja sebanyak-banyaknya gitu kan. Cobain sebanyak-banyaknya apa yang ada di sekitar kamu. Himpunan, terus tadi kata Venska, jurusan tuh udah ngasih banyak banget wadah. Mau ikut ini, mau ikut itu, ikutin aja gitu. Kalau kamu nggak tahu targetnya, ikutin. Tapi ya usahain ada benang merah yang kamu bisa tarik lah dari kegiatan-kegiatan yang kamu dapat supaya nanti di akhir kamu nggak bingung-bingung banget. Ini aku condong kemana ya kemauannya gitu. Nah, jadi nggak terombang-ambing banget lah di BA gitu kan. Kalau tadi yang ada motivasinya, misalnya yang dengerin ini ada motivasinya, yang penting lewat aja lah Kak, BA, aku nggak gimana gimana juga maunya, pokoknya lewat aja. Nggak apa-apa gitu kan, take your time. Itu sih dari aku. Oke, mantap Pak, lengkap banget ya. Yang udah di BA nih, udah punya harus nentuin target gitu ya, harus ada target di akhirnya. Dan tadi yang masih bingung, yang salah jurusan nih, banyak coba hal baru dulu gitu. Tak terasa kita udah di ujung nih Kak. Terima kasih banyak pada kakak-kakak ketiga ini. Semoga makin berprestasi di luaran sana dan makin memberi impact pada adik-adik kakak di bawahnya ya. Sebelumnya kita mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan lain sebagainya Kak. Oke, mungkin kita tutup podcast kali ini. Jangan lupa ada episode ketiga podcast nih. Setelah kemarin ada himpunan, sekarang ada akademik. Kira-kira episode ketiga nanti ada apa ya? Tunggu aja nih. Oke, ada pantun sedikit nih. Dari Irian, banyak cendrawasih. Cakep. Membuat roti diberi ragi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Oke, aku Rata, pamit undur diri dan teman aku Akin pamit undur diri juga. terima kasih telah datang di podcast Wistoto Wisuda Juli Himarekta Grapana ITB 2022. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Dadah. See you.